persilangan monohibrid atau persilangan di antara satu sifat beda. Persilangan monohibrid itu ada dua macam. Yang pertama monohibrid dominasi penuh, yang kedua monohibrid dominasi tidak penuh. Monohibrid dominasi penuh ini adalah di mana nanti keturunannya atau anaknya itu nanti memiliki sifat yang sama dengan salah satu induk atau salah satu orang tua. Jadi nanti anaknya itu akan sama dengan ayahnya atau sama dengan ibunya. Jadi mirip dengan salah satu orang tua. Misal ibunya berambut keriting, ayahnya berambut lurus, ternyata anaknya rambutnya keriting. Oh, dia berarti mirip dengan ibunya. Nah, itu termasuk monohibrid dominasi penuh. Sekarang yang kedua, monohibrid dominasi tidak penuh. Gabungan dari kedua orang tua atau induk gabungan dari ayah dan ibu. Jadi maksudnya nanti anaknya itu sifatnya atau mungkin ciri-cirinya itu sama dengan kedua orang tua. Artinya sifatnya itu gabungan dari kedua orang tua, gabungan dari ayah dan ibu. Misal ibunya berambut lurus, ayahnya berambut keriting, ternyata anaknya berambut gelombang. Nah, berarti rambut gelombang ini diperoleh sang anak itu karena gabungan dari ayah dan ibu. Seperti itu ya. Jadi diingat, kalau dominasi penuh anaknya itu sama dengan salah satu orang tuanya saja. Sementara kalau monohibrid dominasi tidak penuh itu sifatnya gabungan dari kedua orang tua. Sekarang kalian bisa lihat di buku paket itu ada di halaman 41 yang untuk buku Erlangga itu ya, Mandiri. Nah, di situ ini yang ini ya. Nah, ini. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang contoh persilangan monohibrid dominasi penuh di mana nanti sifatnya itu sama dengan salah satu orang tuanya saja. Nah, di sini di buku itu ada ya, tapi di sini Ibu tulis ulang karena Ibu mau menjelaskan. Nah, persilangan antara tanaman berbunga ungu, di sini genotipnya itu ditulis U besar, dengan tanaman berbunga putih, genotipnya U kecil. Nah, sekarang kita mulai caranya bagaimana, cara mengetahui. Misalkan induknya itu terdiri dari tanaman berbunga ungu sama putih, nanti kira-kira anaknya berwarna apa, seperti itu. Misalkan kita mencari ya. Nah, kemarin Ibu sudah ini kasih tahu cara penentuan gamet. Misalkan ada U besar, berarti nanti gametnya itu U besar. Misalkan ada U kecil, berarti gametnya U kecil. Sesudah itu kita akan mencari F1 atau keturunan pertama, anaknya. Nah, jadi kita silangkan yang U besar dan U kecil ini, kita silangkan. Nah, hasilnya itu ini kan U besar, U kecil, berarti hasilnya U besar, U kecil. Nah, di sini dia masih ada U besarnya, masih ada dominannya. Selama dia masih ada huruf besarnya, maka sifatnya itu mengikuti yang dominan. Ini kan dominan ya, sama-sama huruf besar itu disebut dominan, sama-sama huruf kecil itu resesif. Sudah pernah Ibu jelaskan di materi sebelumnya. Berarti selama masih ada huruf besar, masih ada yang dominan, berarti nanti sifatnya sama dengan yang dominan ini. Di sini yang dominan itu sifatnya ungu, berarti di sini ungu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan persilangan kedua atau P2. Nah, di P2 ini yang disilangkan adalah F1 dengan F1. F1 dan F1. F1-nya di sini kan U besar U kecil ya, berarti kita tulis U besar U kecil disilangkan dengan F1 juga, berarti ya sama U besar U kecil. Ini U besar U kecil, di sini ungu ya, berarti kita tulis ungu. Ini juga ungu. Nah, sekarang kita menentukan gametnya. Di sini U besar U kecil, berarti gametnya U besar dan U kecil. Di sini U besar U kecil, berarti gametnya U besar U kecil. Diingat-ingat, jika sama-sama huruf besar maka gametnya itu cukup perwakilan satunya saja. Jika sama-sama huruf kecil berarti gametnya juga perwakilan salah satunya aja. Tapi jika beda, ya ini contohnya yang di sini huruf besar huruf kecil, berarti kita gametnya itu harus sama-sama ditulis U besar U kecil ya. Nah, sekarang kita menentukan keturunan keduanya, F2 nya.
kita tinggal pindahin di sini ya. U besar, U kecil kita tulis di sini. Sini U besar. Yang ini U kecil itu kita tulis di bagian bawah, U kecil. Yang ini U besar, U kecil kita tulis di sini, U besar, U kecil. Tuh. Sesudah itu kita akan menyilangkan. Nah, ini kita sebut tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4. Untuk mengisi tabel 1 berarti kita menyilangkan antara yang bagian atas dengan samping. Jadi kita misalkan kita mau menyilangkan di bagian sini ya. Berarti kita tarik ke atas itu berarti U besar, tarik ke samping U besar juga. U besar ketemu U besar berarti kita tulis U besar, U besar. Selanjutnya kita isi tabel nomor 2. Berarti kita tarik ke atas, berarti U kecil. Tarik ke samping, berarti U besar. Berarti U besar, U kecil, kita tulis U besar, U kecil. Yang U kecilnya Ibu agak kasih ekor sedikit ya untuk membedakan. Selanjutnya kita isi tabel ketiga. Kita tarik ke atas berarti U besar, kita tarik ke kiri ke samping itu U kecil. Berarti U besar, U. Selama masih ada huruf yang besarnya, kita dahulukan yang huruf besar ya. Berarti kan ini ada U kecil, ada U besar. Jadi kita jangan tulis U kecil, U besar. Selama masih ada U besarnya kita tulis atau kita dahulukan yang huruf besar dulu. Berarti kita utamakan yang U besar, U kecil. Nah, yang U kecil bukan seekor. Selanjutnya kita isi tabel nomor 4. Tabel nomor 4 kita naik ke atas, ini U kecil, ke samping U kecil. Berarti hasilnya U kecil, U kecil. Sekarang kita tentukan sifatnya. Di sini di nomor 1 ini U besar, U besar. Di sini ya. U besar itu sifatnya ungu. Berarti kita tulis di sini ungu. Selanjutnya nomor 2 U besar, U kecil. Di sini U besar, U kecil itu juga ungu. Kita tulis ungu. U besar, U kecil. U besar, U kecil, ungu ya. Kita tulis ungu juga. Selanjutnya yang terakhir U kecil, U kecil. Nah, U kecil itu putih. Berarti kita tulis putih. Nah, sekarang ke tahap terakhir yaitu perbandingan genotip. Genotip itu ingat ya, genotip itu yang berupa simbol-simbol. Jadi yang berupa ini nih, U besar, U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, U kecil, U kecil ini ya. Kita tulis di tabel pertama itu U besar, U besar. Kita tulis di sini U besar, U besar. Tabel kedua U besar, U kecil. Nanti kita tulis U besar, U kecil. Selanjutnya tabel yang ketiga U besar, U kecil. Berarti sudah terwakilkan yang ini U besar, U kecil. Yang keempat U kecil, U kecil. Berarti kita tulis U kecil, U kecil. Sekarang kita hitung U besar, U besarnya ada berapa? Di sini U besar, U besarnya ada 1 di kotak nomor 1. Karena ini U besar, U kecil, U besar, U kecil, U kecil, U kecil. Berarti hanya ada 1 di kotak nomor 1. Jadi jumlahnya hanya ada 1. Kita tulis 1. Selanjutnya U besar, U kecil. Kita lihat U besar, U kecil itu ada berapa? Ini ya 1, 2. Yaitu di kotak nomor 2 dan nomor 3. Berarti U besar, U kecilnya ada 2. Kita tulis 2. Selanjutnya U kecil, U kecil. Kita lihat tabel nomor 4. U kecil, U kecilnya hanya ada 1. Berarti perbandingan genotipnya itu 1 banding 2 banding 1. Sekarang kita tentukan perbandingan fenotip. Fenotip itu sifat yang tampak dari luar. Nah, berarti sifat yang tampak dari luarnya itu di sini berupa warna ya. Yang ini nih, yang di bawahnya ini. Jadi yang di atas ini yang simbol-simbol ini genotip. Yang di bawahnya yang berupa warna atau tulisan ini disebut fenotipnya. Nah, di sini ada ungu, 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 putih. Berarti kita tulis ungu banding putih. Kita tulis ungu banding putih. Ungunya di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti kita tulis 3. Putihnya ada 1. Berarti 3 banding 1. Sekarang kita cek apakah ini sudah benar. Ini 3, 4. 1, 2, 3, 4 benar. Di sini 1, 2, 3, 4 sudah benar. Bisa juga
kita tulis dalam bentuk persennya. Misalkan dalam bentuk persen itu kan ada 100% ya. Berarti kalau 2 itu kan berarti separuh dari angka 100% itu berarti 50%. Di sini 1 dari 50%, berarti kalau ini 50% mau ke 100, berarti kalau 2 tadi 50% itu dibagi 2 sini. Berarti 50 dibagi 2 itu berarti kan 25%. 25%. Sekarang kita hitung 50, 60, 75, 85, 95, 100 pas. 3 itu berarti ini ya, 3 berarti 50 tambah 25 berarti 75%, banding 1 berarti 25%, 100%. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.